Tinggal menunggu hari Timnas Indonesia jamu Cina di GBK, ambisi besar Tom Hye yang tak ingin Timnas Indonesia kalah lagi lawan Cina. Wajib diwaspadai JHCS, ada 4 bintang Cina yang paling berbahaya buat Timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Hye, bicara tentang kekuatan Cina, lawan yang akan dihadapi di lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sama-sama kita ketahui skuad Garuda akan menghadapi laga penting dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kemenangan harga mati untuk bisa melanjutkan asa ke Piala Dunia di putaran berikutnya. Pada bulan Juni nanti mereka akan melawan Cina dan Jepang sekaligus jadi pertandingan terakhir putaran ketiga. Pada pertemuan pertama lalu skuad Garuda menyerah dengan skor 2-1 dari Cina. Hasil ini tentu di luar dugaan karena Indonesia memiliki kans besar mendapatkan kemenangan di laga tersebut karena Timnas Indonesia bermain di depan puluhan ribu supporter fanatik yang selalu mendukung Timnas Indonesia berlaga. Tom Hye menjelaskan bahwa mereka mendapatkan banyak pelajaran dari pertemuan pertama lalu. Dia menyadari bahwa tim Dragon saat ini dalam posisi kurang menguntungkan di grup C. Mereka akan datang dengan semangat berlipat untuk bisa mengamankan 3 poin dari markas Timnas. Pelajaran itu yang sulit, tapi jika Anda melihat kembali pertandingan itu dan Anda melihat Cina, saya pikir sekarang mereka di dasar klasemen grup C. Tapi jika melihat semua permainan mereka melawan setiap musuh kuat mereka selalu dekat dengan kemenangan. Mereka benar-benar memiliki semangat bertarung, kata Tom Hye dilansir bolasport.com. Pemain berusia 30 tahun itu melanjutkan setidaknya ada 2 aspek yang jadi senjata utama Cina. Menurutnya pertahanan lawan jadi salah satu faktor yang sulit mereka tembus di laga sebelumnya. Selanjutnya ada skema serangan balik mematikan yang membuat pertahanan skuad Garuda dalam ancaman. Hal tersebut yang membuat Indonesia harus mempersiapkan diri pada bulan Juni nanti. Ya sulit untuk bermain melawan mereka karena mereka bertahan dengan baik. Kemudian mencoba memainkan sedikit lebih pada serangan balik. Mereka berjuang dan banyak berlari jadi saya pikir ini kualitas terbaik mereka, ucapnya. Hye melanjutkan skuad Garuda sebenarnya memiliki kualitas yang baik untuk melawan Cina saat ini. Mereka memiliki kualitas dan pertemuan selanjutnya akan jadi momen untuk membuktikan diri. Dia menilai bahwa mereka harus bertarung maksimal dan tentunya mempersembahkan kemenangan di akhir laga untuk menjaga asa ke Piala Dunia. Saya pikir mungkin jika Anda melihat kita memiliki lebih banyak kualitas untuk menunjukkan itu hal yang pertama harus melewati game dengan intensitas sama seperti lawan. Karena jika kehilangan pertarungan dengan cara itu maka Anda tidak dapat bermain bola dengan bagus, tutupnya. Di sisi lain, Timnas Cina siap tempur menghadapi Timnas Indonesia dan puluhan ribu supporternya. Sebanyak 27 pemain kini sudah merapat dan dalam beberapa hari ke depan bakal ditempa lewat pemusatan latihan yang dipimpin langsung Branko Ivankovic selaku pelatih. Cina mematok kemenangan atas Timnas Indonesia dalam matchday 9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025. Laga yang tak enteng dan penuh tekanan yang akan dihadapi di GBK. Meski pada pertemuan pertama tahun lalu tim Naga menang 2-1 atas Indonesia. Situasi dan kondisi kini sangat berbeda. Selain bermain di kandang sendiri di depan ribuan pemuja setianya, skuad Garuda juga tengah percaya diri tinggi menyusul kemenangan 1-0 atas Bahrain di laga terakhir. Starting X Indonesia juga diperkirakan ada perombakan jauh berbeda dari pertemuan pertama. 4 pemain naturalisasi teranyar yakni oleh Romain Joy Pelupes dan James serta penjaga gawang Emil Audero berpeluang dimainkan. Di tataran pelatih juga terjadi perombakan total. Kini ruang ganti sepenuhnya diotaki trio pelatih asal negeri kincir angin Alex Pastor, Denny Lanzat, dan Patrick Kluivert. Cina sekarang dipastikan sedang tak baik-baik saja. 2 kekalahan beruntun dari Australia dan Arab Saudi membuat tim Dragons terkapar di dasar klasemen 2 strip di bawah Indonesia yang bercokol di posisi keempat.
Walau diunggulkan di atas kertas akan bisa bungkam Cina GBK, namun Jay Itzes CS kudu tetap ekstra waspada. Soalnya dari 27 pemain yang akan terbang ke Jakarta, 4 diantaranya sangat berbahaya. Siapa saja pemain yang dikasut? Yang pertama adalah Wu Lei. Veteran berusia 33 tahun ini sosok yang sangat dihormati di ruang ganti timnas Cina. Jam terbang serta pengalamannya tak perlu lagi diragukan, baik di level klub maupun timnas. Yang kedua adalah Chao Yuning. Masih ingat ketika Indonesia kalah 1-2 di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, pada pertemuan pertama Oktober tahun lalu? Chao Yuning inilah yang mencetak gol kedua tuan rumah pada menit ke-44 yang membuat Cina unggul 2-0 sebelum diperkecil Tom Haye menjadi 1-2 saat laga memasuki menit ke-86. Yang ketiga, Serginho. Terbilang wajah anyar, Serginho yang lahir di Brasil 30 tahun silam merupakan pemain naturalisasi. Ex-gelandang serang Santos resmi menjadi warga negara Cina pada Maret 2025 dan baru mengarungi 1 laga bareng timnas. Ia ditawari masuk program naturalisasi setelah tampil cemerlang bersama mantan klubnya Changchun Yatai. Saat ini Serginho memperkuat Beijing Guoan. Dan yang terakhir adalah Yang Mingyang. Pemain yang satu ini wajib diwaspadai mengingat ia kloter terakhir pemain naturalisasi Cina yang sudah disahkan FIFA. Lahir di Basel, Swiss, Yang Mingyang lama berjibaku di luar negeri. Selain di Swiss, playmaker berusia 29 tahun ini juga pernah tercatat sebagai pemain Wolverhampton Wanderers, Inggris, dan FC Jumbilla Spanyol.